Halo Travelers, balik lagi sama gua Andrew CMO dari W.id atau Wear Indonesia. Di episode Product Battle kali ini mungkin yang lu tunggu-tunggu banget, dimana gua akan membandingkan Garmin Forerunner 245 musik atau enggak, ya consider ini juga Garmin Forerunner 245 karena bedanya cuma ada musik dan tanpa musik, dibandingkan dengan Coros Pace 2. Pengen tahu perbedaan-perbedaannya, mana yang lebih unggul dan gimana experience-nya? Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, untuk pertama-tama gue bakal ngomongin terkait desain, material, dan size-nya. Nah, untuk size-nya, sebenarnya kalau secara milimeter itu kayak si Forerunner 245, gue taruh ya on paper-nya di sini, itu nggak terlalu beda jauh, bener-bener slightly bedanya sedikit banget, sehingga gue secara mata telanjang juga nggak ngelihat perbedaan size antara kedua jam, baik si Forerunner 245 musik ataupun si Coros Pace 2 gitu. Nah, begitu juga dengan perbedaan massa atau beratnya, dimana kalau misalnya si Forerunner 245 musik ini 38,5, sedangkan kalau yang Coros Pace 2 yang gue pakai ini 35 gram. Tapi ada lagi yang lebih enteng karena perbedaan strap aja, yaitu si Coros Pace 2 dengan bahan strap nilon gitu. Tapi at the end of the day gue udah pakai ini cukup lama, ini nggak ada perbedaan dan sama-sama enteng. Nah, kenapa bisa sama-sama enteng? Karena keduanya terbuat dari bahan yang bener-bener memang plastiki banget. Untungnya apa? Ya untuk lari itu enak banget, enteng. Tapi sisi kalau lu mau bilang minusnya juga boleh, yaitu lu harus hati-hati karena kalau misalnya lu ke pentok gini akan amat sangat gampang lecet gitu ya. Oke, sekarang di bagian screen-nya, di mana si Garmin Forerunner 245 ini menggunakan Corning Gorilla Glass 3, sedangkan si Coros Pace 2 hanya mencantumkan Corning Glass. Tapi feeling gue sih sama ya, karena secara look and feel-nya tuh mirip-mirip dan under direct sunlight juga keduanya masih bisa dibaca dengan baik data-datanya gitu. Nah, secara untuk display size-nya itu yaitu 1,2 inch, jadi totally sama dan resolusinya itu 240 x 240 pixels. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait mekanisme pengontrolannya atau buttons-nya dari kedua jam. Kalau si Forerunner 245 masih klasik banget, masih menggunakan 5 button, yaitu 3 di kiri dan 2 di kanan. Sedangkan kalau misalnya si Coros Pace 2 ini sedikit punya feel kayak Apple Watch, di mana dia menggunakan digital crown dial yang bisa lu puter-puter dan satu tombol di bagian kanan bawah gitu. Nah, kita bahas ya. Pertama-tama kalau misalnya untuk si Forerunner 245 ini tombol bagian kiri atasnya itu lu bisa gunakan untuk kayak menyalakan lampu, dan kalau misalnya lu tahan itu bakal ada kayak opsi-opsi seperti kayak timers, terus kayak power on off dan kayak assistance dan basically itu kayak shortcut settings gitulah ya. Kita beralih ke tombol kiri yang bagian tengah. Oke, ini jadi lu bisa seperti melihat kayak widget apa aja yang lu udah setting ada di dalam jam si Forerunner 245 ini. Nah, begitu juga dengan yang tombol kiri bagian bawah, itu tujuannya jadi kayak kalau yang tadi tengah itu untuk widget ke atas, kalau yang bawah itu untuk widget ke bawah gitu. Nah, simple ya. Dan sedangkan kalau misalnya yang kanan atas itu tombol start dan stop, itu kalau misalnya lu pencet itu langsung ke sport profile atau sport activity. Jadi lu tinggal pilih, dan berguna juga sebagai kalau misalnya lu mau masuk ke sebuah menu, itu kayak yes lah ibaratnya kalau di handphone gitu. Nah, terus kalau yang kanan bawah itu kebalikannya, kayak semacam kayak tombol back atau no gitu. Oke, jadi cukup simple, apalagi kalau misalnya lu udah biasa banget pakai jam-jam dari Garmin. Nah, sedangkan kalau misalnya Coros Pace 2 ini untuk meng-unlock sebenarnya lu bisa matiin juga sih ini, tapi biasa by default itu udah ada lock dan unlocknya. Itu lu cukup kayak naikkan aja kayak digital crown dialnya, dan pas lu scrolling itu ya untuk lihat widgetnya gitu. Dan kalau misalnya lu pencet, itu bakal ke sport profile-nya. Jadi lu bisa pilih profilnya, dan lagi-lagi yang di kanan bawah itu semacam kayak tombol back. Dan kalau misalnya ditahan secara lama, itu ada kayak akses ke setting lah, seperti itu. Misalnya saat akses untuk kayak pengaturan Ultramax, itu nanti gue jelasin lebih lanjut. Dan kayak pemilihan satelit digital, timer, alarm, dan so on.
Oke, sekarang gue mau ngomongin bagian terpenting, yaitu bagian sensor. Dan gue akan mulai dengan sensor yang dimiliki kedua belah jam, baik si Garmin Forerunner 245 ataupun si Coros Pace 2. Pertama-tama optical heart rate sensor, nanti akurasinya ada segmen tersendiri, gue bakal tes. Yang kedua GPS. Nah, kombinasinya tuh antar kedua jam ini agak sedikit beda. Gue tampilin di sini jenis-jenis satelitnya. Nanti gue juga bakal ada segmen khusus mentes akurasinya. Yang ketiga ada kompas. Terus ada accelerometer tentunya dan sleep tracker. Nah, secara esensial yaitu sensor-sensor yang dimiliki oleh kedua belah jam. Sekarang gue mau ngomongin terkait sensor yang dimiliki oleh Garmin Forerunner 245 tapi tidak dimiliki oleh si Coros Pace 2, yaitu si sensor pulse ox atau enggak SpO2. Sedangkan kalau misalnya si Coros Pace 2 itu memiliki altimeter barometrik, memiliki termometer dan memiliki built-in power meter gitu. Jadi kayak udah jelas ya perbedaan sensornya. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait keakuratan heart rate sensornya. Nah, seperti biasa metode gue dalam menentukan tepat atau tidaknya, gue memiliki alat ketiga yaitu sebuah chest strap dari Polar H10 yang memang keakuratannya lu bisa cek sendiri sudah menjadi acuan lah di industri kayak sport teknologi ini, diakui keakuratannya. Jadi asumsinya semakin hasil rekaman kedua jam ini mendekati dari hasil tangkapan dari Polar H10 yang gue gunakan juga dengan jam ini saat gue lari di sesi yang sama. Nah, itu anggapannya dia semakin akurat. Nah, langsung kita cek ya. Oke, sekarang gue akan perlihatkan keakuratan antara si Coros Pace 2 jika dibandingkan dengan Forerunner 245. Dan yang jadi penengahnya atau benchmarknya yaitu Polar H10, sebuah chest strap yang keakuratannya kita asumsikan itu paling benar ya. Jadi titik tangkapan heart rate dari si Polar itu kita anggap yang benar. Jadi kalau misalnya ada data dari kedua jam baik si Coros atau si Forerunner 245 paling mendekati, berarti dia itu semakin akurat. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Oh ya, ini lihat ya fontnya itu font putih ya kalau si Polar H10. Kita bisa lihat awal-awal itu mendekati semua. Ya trennya juga pada saat naik itu ikutan naik, semuanya lumayan ini ya rapi sampai kilometer kedua. Dan ini ada dip juga, kedua jam itu mengikuti si Polar beat heart rate atau Polar H10. Dan tapi mulai di 3 km ke atas kita bisa lihat di sini Coros Pace 2 ini agak sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan si Polar H10 ya. Malahan si Forerunner 245 yang lebih mendekati, benar-benar kayak himpit-himpitan gitu titik tangkapannya. Jadi si Coros tuh selalu ada di bawah all the way sampai ke kilometer ke 10 gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya walaupun di sini juga kita bisa lihat ya ada yang lumayan jauh di mana 245 ini overestimate 156 bpm, sedangkan si heart rate-nya si Polar H10 yang kita jadikan benchmark itu 152. Tapi setidaknya gapnya itu tidak separah seperti jarak antara si Coros Pace 2 dengan si Polar H10 gitu. Jadi dalam hal ini keakuratan heart rate-nya gua rasa si Forerunner 245 musik yang gua pakai bersama dengan Coros Pace 2 dan Polar H10 itu lebih baik ya. Nah, kalau misalnya lo ada pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue ngomongin data yang ada cuman di Garmin Forerunner 245 yang menurut gue cukup menarik ya, yaitu si body battery dan stress level. Sayangnya itu nggak ada di Coros Pace 2, tapi apa sih body battery? Buat lo yang belum pernah nonton video gue yang sebelum-sebelumnya, body battery itu basically ya secara gamblang tuh kalau misalnya tenaga itu diasumsikan seperti baterai, jadi kalau misalnya lo olahraga pasti kan baterai lo berkurang kan, nah body battery lo tuh berkurang. Sedangkan kalau misalnya lo udah tidur, lo bangun pasti kan baterainya nambah lagi ke recharge gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, gue ngerasa itu cukup spot on ya dibandingkan dengan si stress levelnya, karena kalau stress level gue juga kurang paham kenapa dia bisa kayak mendeteksi tingkat stres seseorang. Tapi kalau dari hal keakuratan gue ngerasa lebih si body battery yang lebih akurat jika dibandingkan dengan
pembacaan si Forerunner 245 terkait stres gitu. Nah sayangnya di Coros Pace tuh untuk data-data seperti itu yang memang nggak ada kaitan langsung dengan sport-sport banget ya, tapi menurut gue itu cukup penting untuk kesehatan kita. Jadi bisa tahu kapan nih kayak body battery kita yang udah cukup untuk kayak lari long run atau enggak kayak sekedar exercise biasa. Nah itu kayak menurut gue cukup penting. Oke, sekarang gue mau ngomongin data yang penting banget kalau misalnya lo dalam mencari sport watch, yaitu VO2 max. Nah enaknya kalau si Garmin Forerunner 245 ini bisa langsung lo lihat di jamnya. Sedangkan kalau si Coros Pace tuh gue pada udah update firmware-nya sampai yang terkini. Sampai saat ini sih gue hanya baru bisa ngelihatnya langsung di aplikasi. Nah sedangkan kalau di jam itu gak ada tampilan yang segamblang si Forerunner 245 ini. Maksudnya gamblang itu dalam bentuk widget. Oke, baik, kedua jam ini memiliki kayak semacam yang namanya fitness level atau fitness age yang bisa lu cek lebih lanjut di aplikasi masing-masing gitu. Jadi kayak benar-benar apa yang lu lakukan, olahraga dan keseharian lu itu akan dihitung ke kedua belah jam dan akan dijadikan sebuah skor yang bisa mencerminkan kurang lebih, jangan dianggap 100%, yaitu kayak seberapa fit sih badan lu atau performa lu. Oke, sekarang bagian yang paling penting juga yaitu mengetes GPS accuracy, di mana gue menggunakannya untuk lari sekitar 10 kilometeran di area yang cukup terbuka ya. Nah, kita ngelihat gimana tampilan datanya, apakah itu mencong-mencong ataukah lurus. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat GPS accuracy dari si Coros Pace 2 jika dibandingkan dengan Garmin Forerunner 245 Music. Kira-kira mana nih yang kayaknya paling akurat? Definisi akurat di sini ya segampang kalau misalnya lu bisa lihat ya di Google Earth sini kan lu nggak mungkin kalau misalnya lari-lari itu kayak di tengah jalan. Nah, sesimpel itu sih. Jadi gue bakal kasih lihat ini gue lari sekitar 10 kilometeran. Kondisinya itu ya di pinggir jalan, nggak terlalu banyak pohon, jadi mestinya sih nggak ada alasan untuk akurasinya itu kurang baik ya. Nah, pertama-tama kalau yang si 245 Music itu warnanya kuning, sedangkan ya warna yang satu lagi itu si Coros Pace 2. Nah, ini sekitar 10 kilometeran. Nah, lo bisa lihat di sini ya, ini jalurnya memang karena gue melewati jalur yang sama lagi pas balik, jadi memang agak sedikit berantakan. Tapi kalau lu bisa lihat di sini ini memang nggak ada yang 100% bener-bener rapi ya datanya. Dimana kalau misalnya di sini misalnya di garis lurus ini aja. Ini jangan lupa yang kuning ini si Garmin Forerunner 245 Music, sedangkan yang biru ini adalah si Coros Pace 2. Nah, dalam hal ini lu bisa lihat ini kan nggak mungkin ya gue larinya nih di tengah separator gitu. Gue pasti larinya di pinggir-pinggir dan di bagian ini otomatis lebih tepat atau lebih akurat si Coros Pace 2 gitu. Nah, terbukti kan karena gue selalu kan lari di pinggir. Nah, ini baru sih Forerunner 245 Music mungkin mulai stabil, dia baru ke pinggir nih dia lari. Jadi kayak banyak bagian dari lari gue 10 km ini lebih akurat dan lebih lebih presisi itu si Coros Pace 2 jika dibandingkan dengan si Garmin Forerunner 245 Music yang tadi lu lihat sempat mencong-mencong. Tapi di bagian sini lu udah bisa lihat lagi, baru mau bilang ini dia udah mulai stabil di pinggir, tapi dia mulai agak ke tengah-tengah lagi gitu. Memang nggak terlalu jauh sih, tapi tetap aja kan ganggu kalau misalnya lu ngelihat kayaknya gue larinya di pinggir, kenapa kayak ke tengah jalan gitu. Nah, yang paling konsisten di sini boleh dibilang itu si Coros Pace 2 ya, selalu di pinggir. Tapi si Garmin Forerunner 245 tuh kadang suka di pinggir, kadang suka di tengah, tapi memang nggak terlalu banyak sih yang di tengah-tengah semuanya. Ya boleh dibilang 60-70% dia cukup akurat lah si Garmin Forerunner 245 Music ini tadi. Cuman pas awal-awal aja sempet dia kayak seolah-olah gue lari di tengah jalan, which is itu nggak mungkin. Ini kita all the way terus. Nah, ini contohnya ada lagi nih dimana kayak
kan gue nggak mungkin lari di sini ada perempatan, gue larinya di tengah, bisa ketabrak mobil kan. Udah pasti kan gue lari di pinggir jalan di sisi kiri ini. Nah, lo bisa lihat ya di sini dia baru stabil lagi, tapi yang stabil terus, yang akurat terus itu si Coros Pace tuh ya, which is surprising. Dan ini gue balik lagi ke titik awal. Jadi boleh dibilang dari lari gue ya sekitar 10 kilometeran ini, untuk keakuratannya lebih baik si Coros Pace tuh ya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, setelah tadi gue kasih tahu GPS accuracy-nya, gue mau kasih tahu hal-hal terkait lainnya yang terkait dengan navigasi, yaitu course. Dimana si Coros Pace tuh ini nggak bisa course. Maksudnya course itu apa sih? Yaitu mengupload sebuah rute dari smartphone lu atau dari aplikasi lu yang sumbernya tuh bisa lu bikin sendiri. Dan bisa juga lu ambil dari data-data third party, entah itu aplikasi kayak Komoot dan kayak alltrails.com yang lu pindahin dulu di Garmin Connect dan pindahin ke jam gitu. Sebenarnya sih kalau course itu kalau di Forerunner 245 tampilannya hanya akan seperti kayak jarum, seperti itu, jarum penunjuk lah. Tidak ada map seperti kayak Google Map gitu loh yang akan menunjukkan oke, karena lu udah set dari poin A ke B, untuk menuju B ini lu harus belok kiri, belok kanan. Nah, itu nggak ada. Kecuali kalau lu udah nonton video gua yang membahas si Forerunner 945 yang memiliki offline map integration. Jadi kalau misalnya punya map kayak Google Map itu biasanya kalau di Garmin seri Forerunner yang teratas yaitu Forerunner 945 dan seri-seri flagship seperti Fenix 6 gitu. Nah, kalau di sini hanya seperti kayak jarum, tapi cukup lumayan dimana karena course itu kayak jadi lu kayak bisa menentukan kayak oke, untuk kayak dari titik A titik B itu jaraknya berapa dan kayak setidaknya arahnya gue harus kemana gitu. Tapi buat gue itu nggak terlalu ngebantu karena gue juga nggak terlalu jago dalam kayak membaca arah kompas atau jarum kompas seperti itu. Tapi ya cukup oke lah, dimana kalau di Coros Pace tuh ya nggak ada hal-hal seperti itu. Sekarang gue mau kasih tahu fitur-fitur menarik yang pastinya bisa membantu latihan lu, terutama lari, yaitu yang pertama Pace Pro Plan. Sebenarnya gue udah jelasin sering banget dan gue nggak mau berulang. Gue langsung taruh penjelasan Pace Pro Plan-nya secara gamblang itu di atas atau enggak di link dari video ini. Intinya Pace Pro Plan ini yang ada di Forerunner 245 atau di Garmin tertentu ini, itu lu bisa seperti menstrategikan kalau misalnya lu punya target lari 10 kilo ini atau 5 kilo ini, target pace-nya misalnya 5.30 atau enggak 6.30. Nah, lu bisa susun tuh strateginya, lu mau positive split atau enggak negative split, lu atur dulu di Garmin Connect, di aplikasinya di smartphone, dan lu pindahin ke jamnya. Jadi approach lu untuk men-achieve suatu pace itu akan jauh lebih strategik menggunakan si Pace Pro Plan berdasarkan pengalaman pribadi gua. Nah, yang kedua yaitu Race Predictor yang tadinya tuh hanya ada di Garmin Forerunner 245 atau enggak Garmin Forerunner yang tingkatan atas lainnya. Tapi sekarang di Coros Pace tuh sekarang dia juga udah ada yang namanya Race Predictor, di mana dia akan mempredik kayak sekian K lu dengan performa lu saat ini lu akan selesai dalam tempo waktu atau durasi berapa lama dan sampai all the way ke full marathon. Oke, sekarang gue mau ngomongin specifically terkait running, baik itu kayak pengaturan apa aja, tampilan datanya, dan gue akan ngebahas juga terkait si hasil dari power meternya yang ada di Coros Pace tuh jika dibandingkan dengan footpod yang gue jadikan sebagai benchmark, yaitu Stride footpod. Oke, pertama-tama kalau pengaturan, lo harus akuin kalau menurut pendapat gue ya, Garmin Forerunner itu atau nggak Forerunner 245 itu lebih banyak pengaturannya. Kayak sebelum lari lu bisa ngatur banyak hal, misalnya Pace Pro Plan tadi sebelumnya, terus kayak lu bisa balap activities lu, terus kayak ada juga course tadi seperti yang gue udah sampaikan juga, terus ada kayak run settings. Basically secara penyetingan lari tuh menurut pendapat pribadi gue, si Garmin Forerunner 245 itu pengaturannya lebih kaya dibandingkan dengan Coros Pace tuh yang kalau misalnya lu pilih lari nih ya, itu kayak dikit banget, cuman kayak start, basic interval, settings, dan settingsnya juga nggak gitu banyak gitu. Jadi kayak untuk kayak sebelum pre-training menurut gue sih untuk
customization itu si Garmin Forerunner 245 itu lebih oke ya. Nah, tapi gimana dengan tampilan data di jam ya? Gue nggak ngomongin yang di handphone. Pasti kalau di handphone kan pasti lebih lengkap ya, karena kan ditampilnya di smartphone. Nah, ini kalau di jam, menurut gue Garmin Forerunner 245 ini agak terasa jadi kayak tua ya. Nah, tampilannya ini kayak gini nih. Tampilan untuk 2021 sebuah jam yang padahal paling terkenal lah ya. Kita lihat all statsnya kayak biasa banget, cuman kayak tekstual, kayak memang sih kayak ya intinya gue dapet gitu, semua datanya dapet. Tapi kalau kita bandingkan dengan CoroSpace tuh menurut gue UI dan UX itu cukup penting ya. Jadi kalau tampilannya ini seperti ini nih, kayak lebih berwarna, terus lebih kayak untuk navigasinya tuh lebih smooth kalau menurut pendapat gue ya. Sebentar gue lihat training gue. Nah, lu bisa langsung lihat kayak training load lu, training focus dan aerobic dan teman-temannya itu kayak bener-bener seamless, dan mata lu ya lebih dimanjakan lah dibandingkan dengan cuman kayak sekedar teks gitu. Menurut gue sih ya boleh lah. Ini kalau nanti ada firmware update selanjutnya, ini boleh di update gitu tampilannya biar lebih 2021 gitu. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat perbedaan tangkapan power antara si CoroSpace 2 yang memiliki built-in power meter dengan Stride Footpod yang gue sambungkan dengan si Garmin Forerunner 245 gue. Oke, pertama-tama lu bisa lihat di sini yang warnanya agak lebih cerah itu CoroSpace 2, dan ini yang hijau banget ini si Stride Footpod. Oke, lu bisa lihat di sini dari awal ya memang ada sedikit perbedaan, tapi saat trennya naik, kita asumsikan ini Stride udah yang paling akurat ya, karena memang secara standar industri banyak orang yang mengakui keakuratan Stride untuk urusan mengukur power gitu. Oke, dan saat ke bawah dia juga ikut ke bawah, tapi mulai ada kayak perbedaan ya, dimana si CoroSpace 2 ini lebih rendah dibandingkan dengan si Stride Footpod, dan setiap perjalanannya atau semakin jauh gue berlari ini masih banyak gapnya ya, dimana Coros ini punya kecenderungan untuk lebih rendah. Nah, lu patut lu ingat kalau misalnya built-in power meter yang si CoroSpace 2 itu menggunakan GPS, jadi pasti ada gangguan kalau misalnya ruangannya atau enggak area lu tempat lari itu kayak tercover dengan banyak pohon. Nah, tapi dalam kasus gue ini, gue lari di depan komplek yang which is itu nggak terlalu banyak pohon, tapi tetap aja pasti ada perbedaan. Nah, ini parah banget bedanya, dimana giliran pas gue lagi berhenti, dia nggak langsung berhenti. Maksudnya kalau langsung berhenti kan langsung ke bawah gitu, karena kan nature dari power meter itu ya, kalau misalnya lo berhenti, immediately dia harus juga turun gitu. Ini kayaknya pas gue lagi kayak berhenti untuk ngikat sepatu seperti itu. Nah, si CoroSpace ini nggak langsung berhenti nih gitu. Nah, terus lu bisa lihat sini, terus ada perbedaan ya. Perbedaannya cukup signifikan, tapi in the long run si CoroSpace 2 ini memang punya kecenderungan perhitungan powernya lebih rendah dari yang sebenarnya. Nah, dalam kasus ini yang sebenarnya kita asumsikan datanya datang dari si Stride Footpod gitu ya. Nah, kira-kira ini hasil temuan gua. Kalau misalnya lo ada temuan lain dibandingkan yang ini, boleh lu share juga di kolom komentar ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait data yang juga menarik, yaitu data-data terkait training load dan masukan-masukan untuk recovery days load. Nah, pada awalnya si Garmin Forerunner, gue kan biasa sehari-hari tuh pakai Forerunner 745 itu kayak wah udah paling oke lah secara menurut gue interface-nya, dan kayak data-datanya juga cukup, gue ngerasa cukup oke. Dan si CoroSpace tuh di video-video sebelumnya mungkin lu udah pernah nonton, kayak gue ngerasa kayak itu kurang ya data-data yang ditampilkan di jamnya ini. Tapi semenjak adanya firmware update di CoroSpace 2 ini, kayak akhirannya gue ngerasa jadi kayak keren juga ya si CoroSpace 2 dibandingkan dengan si Garmin Forerunner. Apalagi si Garmin Forerunner 245 ini kayak memang dia memunculkan si training load, tapi ya udah gitu aja. Terus kayak recovery days, that's it gitu. Maksudnya ya datanya on point, cukup lah untuk memberikan masukan kepada penggunanya. Tapi kalau misal kita lihat CoroSpace 2 dengan firmware update terbarunya, ini bisa boleh dibilang lebih banyak ya data poinnya ya.
nggak cuman kayak training loadnya, tapi kita bisa track dalam tempo waktu tertentu. Nah terus kayak ada 4-week intensity distribution, terus kayak ada masukannya. Dan kalau misalnya kita ke bagian recovery, bahkan dia punya widget sendiri sekarang. Ya walaupun sebenarnya kalau dibuka juga cuman kayak ada kayak saran secara tekstual, tapi akhirannya jadi terasa lebih secara user experience-nya lebih menyenangkan si Coros Pace tuh kalau menurut pendapat gue. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait sport activity atau sport profile dan workout program dan training plan yang ada di kedua belah jam. Nah, di jam Forerunner 245 ini ada 19 sport profile, sedangkan atau enggak olahraga ya, biar gampang sebutannya. Dan kalau di Coros Pace 2 itu ada 15. Nah, yang patut lu perhatikan kalau misalnya Coros Pace 2 ini memang dia memiliki fitur sport activity atau sport profile triathlon, olahraga triathlon, sedangkan kalau si Garmin Forerunner 245 nggak ada. Kalau misalnya si Coros Pace tuh kelemahannya itu di mana dia nggak bisa trail run, sedangkan kalau si Garmin Forerunner 245 dia bisa trail run gitu. Nah, tapi keduanya juga nggak bisa men-track olahraga hiking atau naik gunung. Tapi kalau misalnya di Garmin itu, lu bisa tengahi masalah itu dengan ada namanya custom sport activity. Sedangkan kalau si Coros Pace itu nggak punya yang namanya custom sport activity. Nah, jadi jelas ya, di sini ada 19 olahraga, sedangkan di sini ada 15. Nah, bagaimana dengan preloaded atau enggak workout program yang sudah disediakan, tinggal lu copy paste ibaratnya. Nah kalau si Garmin ini jauh banget, yaitu ada 50 plus lebih sampai saat ini, sedangkan kalau si Coros itu ada sekitar ya 18 lah. Nah gak enaknya lagi kalau misalnya untuk pindahin data, kalau Garmin itu enaknya kan aplikasi ya, dari Garmin Connect lu copy paste olahraganya apa atau enggak workoutnya apa, lu tinggal pindahin ke jam. Sedangkan kalau misalnya si Coros itu masih harus ngelihat ke webnya, jadi kayak ya kesana agak tua aja sih, ketinggalan zaman di 2021. Nah selanjutnya ada training plan juga kalau misalnya lu lagi mau mempersiapkan diri untuk kayak sepedaan sampai beratus-ratus kilo atau enggak lari. Nah di Garmin ini udah ada namanya training plan untuk lari dan sepeda gitu. Jadi lu bisa tinggal ikutin aja training plan yang begitu juga dengan di Coros. Tapi yang berdasarkan temuan gue sampai saat ini training plan-nya hanya fokus banyakan di lari ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin specifically untuk sport profile strength training atau enggak kayak nge-gym lah, angkat beban gitu. Nah kalau tadi kan gue bilang kalau misalnya untuk Coros itu semuanya mostly untuk yang copy paste sifatnya atau enggak program-program yang dari Corosnya langsung itu banyak mesti dari web ya. Tapi sebenarnya lu juga bisa sih mindahin dari aplikasinya. Tapi memang nggak seamless si Garmin Connect. Tapi untuk strength training menurut gue justru si Coros ini lebih baik. Kenapa? Karena tampilannya itu kita langsung coba aja ya, create program, pilih strength. Nah, terus kita langsung add exercise. Nah, lu bisa lihat di sini exercise-nya ini sudah dibagi berdasarkan body parts gitu. Misalnya lu pilih shoulder, terus lu mau bend over lateral raise, lu tinggal pilih, dan ini jelas tampilannya gitu, dikasih lihat kayak gerakannya, deskripsinya lu tinggal add, dan kalau mau ada exercise lagi lu tinggal add exercise lagi gitu. Jadi tampilannya lebih baik untuk strength training ya di Coros ini dibandingkan dengan Garmin yang tampilannya hanya mengandalkan abjad gitu. Jadi kan lebih bingung ya. Nah kalau ini lebih deskriptif dan lebih gamblang menurut gua. Nah kalau ngomongin strength training lagi, kalau si Coros Pace 2 dan Garmin Forerunner 245 lu belum tahu, dia memiliki auto repetition. Jadi tiap kali misalnya lu lagi bicep curl atau enggak lagi bench press, dia bisa menghitung. Tapi memang keakuratannya berdasarkan ya gue udah review beberapa jam ini, beberapa kali memang bervariatif sih hasilnya. Kadang ada yang lebih akurat si Coros Pace 2, kadang juga ada jam-jam Garmin yang lebih akurat. Nah kalau misalnya lu mau lihat keakuratannya, lu mungkin mesti lihat video-video gue yang ngomongin si Garmin Forerunner dan Coros Pace 2 sebelum-sebelumnya. Linknya gue taruh di video deskripsi ini. Oke, sekarang ngomongin terkait smart features dan connectivity-nya, di mana connectivity-nya itu keduanya sama, pakai INT Plus, Wi-Fi, dan Bluetooth, yang artinya lu bisa konekkan dengan sensor-sensor third party atau enggak selain dari merek kedua jam ini gitu. Nah, sedangkan kalau untuk smart features-nya, ya well, ini smartwatch ya, nggak ada yang kayak fitur-fitur seperti Bluetooth call, di mana lu bisa ngomong di sini kayak di Apple Watch atau enggak di Fitbit Sense atau Versa 3. Ini cuman simple banget, di mana
untuk mereject, kedua-duanya bisa mereject call. Untuk menerima menerima tuh maksudnya ya pencet sini terus ya lu ambil smartphone lu. Nah itu si Garmin Forerunner 245 bisa. Tapi anehnya si Coros Pace tuh ini ya dia nggak bisa untuk menerima, cuman hanya pilihannya nge-reject atau nggak nge-silent smartphone lu saat berdering. Nah bagaimana dengan saat menerima text message? Kalau misalnya lu pakai Garmin Forerunner 245 ya sedikit pinternya, tapi catatannya lu pakai Android ya, dia bisa membalas preloaded message gitu. Jadi lu tulis dulu di Garmin Connect kayak lu mau message template-nya apa, nah itu lu bisa balas tuh kalau pakai Android. Kalau iOS nggak bisa. Sedangkan kalau Coros Pace tuh ya cuma display message aja gitu, nothing special untuk urusan smart notification atau nggak smart features-nya. Nah kalau misalnya untuk urusan lain ya jelas sih, apalagi musik ya, si Garmin Forerunner 245 musik itu jelas lebih unggul karena dia punya musik, sedangkan di sini enggak. Maksudnya musik, gue udah sering bahas di video-video gue sebelumnya, di mana gue bilang kalau misalnya lu punya Spotify dan lu Spotify-nya premium, nah lu tinggal konekkan ke WiFi dan pindahkan lagunya ke jam lu. Jadi lu lari, kalau misalnya lu kayak gue lari nggak mau bawa handphone, ya itu bisa dengan si Garmin Forerunner 245 musik. Tapi 245 juga muncul dengan versi yang non musik kalau misalnya lu pengen lebih irit. Oke, sekarang gue mau ngomongin bagian yang menurut gue paling penting ya. Kalau misalnya lu beli jam atau smartwatch ya, lu nggak cuma ngelihat fisik atau nggak sensor dan kemampuan fitur-fiturnya, tapi lu juga, kalau menurut pendapat gue, patut mempertimbangkan ekosistem atau enggak aplikasi dari jam tersebut. Nah sekarang kalau misalnya untuk Garmin Connect, so far karena daily driver gue juga menggunakan Garmin Forerunner 745, gue cukup nyaman-nyaman aja, nggak ada yang masalah. Dan again, menurut gue sampai saat ini aplikasi yang cukup seamless dan user friendly dan kayak untuk nge-syncnya itu nggak terlalu lama. Berdasarkan pengalaman pribadi gue itu masih si Garmin Connect, which is aplikasi dari jam-jam Garmin gitu. Dan untuk operan datanya, mulai dari operan rute course atau nggak operan dari kayak workout atau nggak training plan, itu so far sampai saat ini yang paling smooth. Karena memang kalau ada beberapa brand yang mungkin agak sedikit takes time, kalau misalnya kayak pengalaman gue kayak Polar, itu masa syncnya juga agak lama, perlu takes time dan suka failed. Nah kalau misalnya si Garmin itu so far so good ya berdasarkan pengalaman gue. Dan kalau misalnya si Coros Pace tuh again, well secara user flow sebenarnya makin enak, dan secara tampilan juga semakin lengkap gitu. Tapi kalau menurut pendapat gue, well ini again preferensi ya, again lu bisa kasih pendapat pribadi lu di kolom komentar. Gue lebih suka si Garmin. Tapi yang mesti lu notice, Coros itu tipikal perusahaan yang demen ngupdate dan memberikan fitur di jam-jam yang versinya sama. Misal kayak si Coros Pace tuh ini yang tadinya ada fitur A doang, sekarang ada fitur A, B. Dan kalau misalnya diupdate lagi ya nggak menutup kemungkinan ada fitur A, B, C, dan tampilan aplikasinya juga makin berkembang. Sedangkan kalau Garmin itu yang gue perhatiin, untuk kayak nambahin beberapa fitur yang menurut gue mikro aja, dia akan mengeluarkannya di versi terbaru, dan versi lamanya ya mungkin kalau dia inget dia baru bakal update. Itu pendapat pribadi gue. Oke, sekarang ke bagian baterainya. Nah, on papernya gue langsung tulis di sini aja ya. Gue tambahin di sini teksnya. Nah, kalau untuk baterai sih ini Forerunner 245 kalahnya jauh banget ya. Tapi to be fair juga ya, karena si Garmin Forerunner 245 ingat dia punya pulse ox itu kan untuk membaca saturasi oksigen, menyerap banyak daya baterai juga, apalagi kalau lu nyalainnya all day gitu. Dan apalagi kalau misalnya lu pakai olahraga sembari pakai musik, nah itu makin pendek aja tuh durasi penggunaannya. Nah sedangkan kan kalau Coros Pace tuh biar fair juga, dia panjang tapi ya lack of tadi sensor SPO2 dan musik gitu. Jadi kayak benar-benar ada plus dan minusnya. Yang satu kayak baterainya ibaratnya durasinya panjang banget, sedangkan yang satu lagi durasinya pendek tapi secara fitur agak sedikit lebih kaya gitu. Oke, jadi apa kesimpulannya? Nah, gue sih kesimpulannya sebelumnya gue kasih dulu nih harganya, karena pastinya menentukan banget kan. Nah, ini tampilan harganya untuk si Coros Pace 2 dan si Garmin Forerunner 245, baik yang musik ataupun non musik. Nah, pertama-tama gue merekomendasikan Coros Pace 2 buat lu semua yang memang cuman fokus di lari, dan larinya itu ya cuman sekitaran komplek atau enggak larinya di track. Karena menurut gue ini
worth it banget sih, kayak dengan harga sekian dan dia udah bisa fitur-fitur dan data-data poinnya cukup lengkap untuk seorang pelari. Ini patut lu pertimbangkan banget sih Coros Pace tuh, apalagi kalau misalnya lu nggak perlu yang namanya musik atau sensor pulse ox, ini sih boleh jadi pilihan utama lu ketimbang dengan si Forerunner 245. Nah, Forerunner 245 gue rekomendasikan ke siapa ya? Kebalikannya aja, kalau misalnya lu perlu lari menggunakan musik dan pulse ox untuk kayak kegiatan sehari-hari lu, untuk mengecek kesehatan lu, mendingan lu pilih si Garmin Forerunner 245 karena ini memang cukup reliable. Dan kalau misalnya lu juga pengen aplikasi yang lebih seamless, kalau menurut gua ya, kalau aplikasi Garmin Connect itu lebih enak, nah lu bisa pilih si Garmin Forerunner 245. Tapi again, semua orang punya preferensinya masing-masing. Tolong tulis di kolom komentar kalau misalnya lu punya pertanyaan lebih lanjut lagi terkait kedua jam ini. Dan thank you atas perhatiannya. Dan gue cuma mau bilang tetap stay safe, tetap aktif, tetap berolahraga. Semoga pandemi ini segera usai, jadi kita bisa bikin konten-konten yang lebih mengeksplor alam dan lebih banyak lagi gitu. Oke, thank you. Jangan lupa untuk support kita dengan like, subscribe, share video ini. Dan bagi yang belum tahu kalau Weya.id atau Werinnesia adalah perusahaan e-commerce, lu bisa support channel ini agar kita lebih semangat lagi dengan membeli produk-produk yang kita review, yang linknya gue taruh di link deskripsi. Thank you and until next time.